Saudara, sejumlah korban santri ambruknya Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur memaksa masuk ke lokasi robohnya pondok pesantren. Mereka meminta tim SAR untuk segera menemukan korban yang masih tertimbun. Cekcok sempat terjadi antara keluarga santri dan polisi yang menjaga lokasi robohnya Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran. Area bangunan yang roboh memang sudah dipasangi garis polisi sehingga tidak semua orang bisa masuk. Keluarga meminta tim SAR untuk segera menemukan korban yang masih tertimbun dan mereka ingin dilibatkan dalam proses pencarian. Sementara tim SAR membatasi orang yang mendekat ke area bangunan roboh karena struktur bangunan yang belum stabil sehingga perlu tim yang terlatih dalam melakukan evakuasi. Data BNPB hingga saat ini masih ada 53 korban yang belum ditemukan. Sementara itu hari ini tim SAR berhasil mengevakuasi 5 lagi korban meninggal yang tertimbun di Pondok Pesantren Al-Hozini Buduran yang ambruk. Total ada 10 korban yang berhasil dievakuasi hingga Jumat sore. Ambulans yang bersiaga langsung mengevakuasi korban meninggal yang ditemukan oleh tim SAR Jumat siang. Korban langsung dibawa ke RSUD Sidoarjo untuk diotopsi. Proses evakuasi kini difokuskan pada area titik hitam. Kepala SAR Surabaya menyebut total korban yang berhasil dievakuasi hari ini adalah 5 korban dalam kondisi meninggal dunia. Dan yang kedua pada pukul 7.35 dilanjutkan kemudian penemuan yang ketiga pada pukul 10:17 dan yang keempat pada pukul 11:16 dan terakhir tadi pada pukul 2:00 juga ditemukan korban kelima sehingga total semua pada hari ini adalah korban ditemukan 5 orang dan semua dalam kondisi meninggal dunia. Kita sapa jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Andika Pratama. Kika, bagaimana update pencarian korban hingga sore hari ini, Kika? Ya, Cindy dan juga saudara, untuk proses evakuasi hingga saat ini juga masih berlangsung dan ada 2 metode yang juga kemudian dilakukan. Yang pertama adalah dengan menggunakan 5 crane atau alat berat, lalu juga kemudian proses pencarian ini dilakukan secara manual dengan petugas tim SAR yang juga kemudian hingga saat ini masih melakukan proses atau upaya evakuasi terhadap korban yang saat ini diduga masih tertimbun di lokasi reruntuhan dari Pondok Pesantren Al-Hozini Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi sempat terjadi cekcok seperti itu antara anggota keluarga yang meminta kepastian terkait kapan korban anggota keluarga mereka ini bisa segera dievakuasi seperti itu. Bahkan beberapa dari wali murid ini juga kemudian tadi meminta agar dilibatkan seperti itu untuk kemudian dalam proses evakuasi yang saat ini sedang berlangsung. Namun untuk peristiwa ini atau hal ini kemudian tadi itu sudah dijembatani seperti itu dari pihak Basarnas, lalu juga dari ahli konstruksi di ITS Surabaya yang juga kemudian menyatakan bahwa memang ada beberapa faktor kehati-hatian seperti itu yang dilakukan oleh tim SAR yang hingga saat ini masih terus melakukan proses evakuasi. Dikarenakan masih ada korban yang harus dilakukan untuk proses evakuasi seperti itu sehingga faktor kehati-hatian inilah yang menjadi poin utama dari proses evakuasi yang sedang berlangsung. Setelah tadi sempat ada cekcok seperti itu, disepakati bahwa ada anggota keluarga, perwakilan dari anggota keluarga seperti itu yang boleh masuk ke dalam lokasi evakuasi. Hanya 2 orang anggota keluarga saja yang diperkenankan untuk masuk ke lokasi evakuasi untuk melihat langsung bagaimana jalannya proses evakuasi yang hingga saat ini sudah berlangsung. Tadi juga disampaikan oleh Kepala Basarnas dari tim Basarnas juga menyatakan bahwa proses evakuasi ini masih akan terus dilakukan sampai seluruh korban berhasil dievakuasi. Sejumlah peralatan ini juga kemudian sudah didatangkan dan juga ditambahkan seperti itu dan juga tim yang juga bertugas ini juga sudah ditambahkan lebih dari 200 orang tim yang yang juga kemudian bertugas dalam proses evakuasi ini yang mana harapannya proses evakuasi bisa berjalan dengan maksimal dan juga optimal sehingga seluruh korban bisa terevakuasi. Demikian Cindy. Jurnalis Kompas TV Kika Madona dan Andika Pratama, terima kasih. Tetap jaga kesehatan, selalu berhati-hati.